Baik dulur El Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kali ini kita akan ngaji bersama, ngaji Katresnan bersama Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Saya bersama Mas Helmi Ansori hadir untuk menemani Anda. Kita akan ngaji bersama, yakni beliau adalah Ketua LTNU Jawa Timur, staf dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, serta yang kita kenal sebagai ulama yang harismatik. Kali ini dulur El Victor, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui SMS ataupun nelpon secara langsung. Anda juga bisa mengikuti kajian kita di pagi hari ini melalui Instagram kita Radio El Victor. Tulis saja di kolom Radio El Victor, nanti Anda bisa menikmati, lihat secara langsung narasumber kita. Dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, Yai. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Yai dan juga serta keluarga diberikan kesehatan, amin, diberikan kekuatan, panjang umur, bisa nanti memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Amin, insyaallah. Hingga Yai, mungkin sebelum kita ke topik ada yang mau disampaikan terlebih dahulu mungkin, Yai. Ya, seperti biasa ya, terkait dengan kapling surga ya melalui Masjid At-Taqwa, terkait dengan pembebasan lahan untuk perluasan Masjid At-Taqwa. Terus kita masih menggali dana dari siapapun, utamanya dari pendengar El Victor yang ingin menitipkan jariah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kita masih siap untuk menampungnya. Masya Allah. Caranya bagaimana ya? Ya nanti bisa nanti kami bisa mengambil bagi jamaah atau donatur yang ingin menitipkan itu, atau yang lebih mudah biasanya minta nomor rekening Yayasan Masjid At-Taqwa. Jadi nanti bisa langsung dikirim ke rekening nanti itu. Jadi nanti itu komunikasi dulu dengan saya, atau nanti setelah itu mintanya apa dijemput, diambil apa di rekening. Itu enggak ya nanti. Baik ya. Baik ya, kita lanjutkan ke topik. Untuk topik pada pagi hari ini. Ya. Topiknya menuju idealita cinta suami istri. Menuju idealita cinta suami istri dalam Islam tentu itu. Ya. Jadi bisa juga suami istri membangun cinta yang ideal begitu. Masya Allah. Oke, sudah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar dan pengagum cinta, khususnya program mengaji Katresnan Radio El Victor yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini bisa berkomunikasi, berinteraksi melalui Radio El Victor di acara program mengaji Katresnan. Moga-moga semuanya dulur-dulur senantiasa sehat, selamat, dan yang utama lagi barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Nah,
suami istri membangun idealita cinta. Artinya cita-cita utama dalam berumah tangga itu tentu adalah ingin memperoleh kebahagiaan bersama dunia dan akhirat. Nah, untuk menggapai cita-cita utama bersama tadi itu sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan ya ketika mau membangun kehidupan rumah tangga. Artinya untuk mencapai cita-cita bersama dalam kehidupan rumah tangga itu kan sangat ditentukan oleh seorang suami memilih istri siapa, seorang istri nanti memilih suami itu siapa. Ya kan itu tuh. Makanya itu nanti ada pilihan-pilihan cinta dan sekaligus resiko-resiko dan dampak-dampaknya nanti ketika sudah membangun cinta itu. Sebelum berbicara tentang pilihan-pilihan yang ideal dalam membangun rumah tangga itu, tentu kita bicara dari sisi aspek tentang jodoh itu karena faktor mencari dan pilihan ataukah ditentukan oleh Allah. Masya Allah, jodoh itu ya. Iya. Nah ya, jodoh itu ditentukan Allah ataukah manusia sendiri yang menentukan dan memilihnya. Secara umum begini di surat, ya secara umum kan begini. Di surat Ar-Ra'd ayat 8 kalau nggak salah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, bahwa segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ditakdirkan, sudah ditentukan. Nah, apakah lalu sesuatu yang ditentukan oleh Allah untuk manusia itu menyangkut juga jodoh? Jawabannya iya. Jodoh itu juga hubungannya dengan takdir Gusti Allah. Masya Allah. Jodoh itu takdir Gusti Allah. Cuman persoalannya kan takdir Allah itu kan bersifat rahasia. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ya nanti taunya orang itu ketika sudah, ya itu sudah hitam putih tadi itu. Masya Allah. Itu pun nanti juga kedepannya kayak apa jadinya juga nggak tahu gitu loh. Apakah seperti yang sudah diidealkan itu ataukah justru berbeda 100 derajat dibanding dengan apa yang telah direncanakan dan dicita-citakan itu. Masya Allah. Secara umum memang jodoh itu bagian daripada takdir, istri itu takdir, suami itu juga takdir. Allah secara umum menyatakan tadi hubungannya dengan segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah, termasuk jodoh. Lalu jodoh ini sesuatu yang telah ditentukan tapi bersifat misteri. Manusia sulit untuk mendeteksinya sebelum itu terjadi. Iya kan? Makanya di surat di surat Yasin ya, saya nomor ayatnya lupa saya, tapi bunyinya ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berjodoh dan berpasangan. Kullaha, semuanya. Mimma tumbitul ardu, apa saja yang ditumbuhkan di muka bumi ini. Wa min anfusihim, dan juga dari diri manusia itu sendiri. Wa mimma la ya'lamun, dan terhadap sesuatu yang tidak disadari diketahui manusia. Semuanya itu memang akan ada pasangannya, ada jodoh-jodohnya. Istilahnya ada min plus ya gitu ya, begitu semuanya. Dengan itu maka akhirnya berkembang.
hubungannya dengan suami istri, jodoh. Yang jelas sesuatu, apa jodoh itu sesuatu yang misteri, maka manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk menuju dan mendapat ya takdir yang terbaik, utamanya takdir yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga. Nah, sehingga dengan itu pula berkaitan, jodoh itu ditentukan oleh Allah ataukah pilihan manusia? Kalau sudah ditentukan oleh orang nggak bisa memilih gitu. Tunggu aja terima ngono apa anane. Atau manusia yang menentukan dan memilihnya? Iya gitu. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada siapapun di antara hambanya supaya bisa berikhtiar dan berupaya menuju apa yang diinginkan. Maka ketika orang itu berikhtiar, menentukan pilihan, memilih, akhirnya nanti itu di situ Allah itu mengiyakan ataukah nanti Allah tidak mengiyakan, mempertemukan atau tidak mempertemukan. Sehingga itu akhirnya manusia itu berkesempatan untuk menuju cita-cita yang ideal, khususnya dalam hal masalah kehidupan rumah tangga. Itu semuanya nanti juga tercapai atau tidaknya juga atas ridho dan atas takdir dan bimbingan Allah. Karena ada istilah takdir itu takdir mu'allak, ada istilah takdir mubrom. Takdir mu'allak itu takdir sesuatu yang terjadi sangat tergantung dengan usaha dan ikhtiar manusia. Sangat terkait dengan usaha dan ikhtiar manusia. Masya Allah. Berubah apa tidak berubahnya, terjadi atau tidaknya, sangat berkaitan dengan usaha dan ikhtiar manusia. Itu namanya takdir mu'allak kan. Nah, nanti ada takdir mubrom, paten. Usaha apapun, ikhtiar apapun manusia mentok sudah. Nggak bisa. Sudah. Ketetapan. Nah, persoalannya mana yang masih bisa diikhtiari, mana yang sudah mentok nggak bisa diikhtiari, itu rahasia. Termasuk urusan hidup dan mati, termasuk urusan kematian itu kan sudah paten itu kematian itu. Tapi tetap manusia diberi kesempatan untuk berikhtiar. Ya. Berikhtiar walaupun sudah ditentukan matinya kapan. Lah ya jelas. Tapi kan manusia kan nggak tahu. Masya Allah. Makanya tetap ikhtiar. Bab nanti kalau sudah diberitahu wis bakal mati kemudian wis gak usah diusahakan orang itu. Akhirnya gak ikhtiar orang itu. Nah, termasuk juga dengan persoalan jodoh itu, seberapa persen usaha manusia itu akan menghantarkan kepada sebuah keberhasilan, atau seberapa persen takdir Allah yang paling menentukan itu. Jawabannya itu Allah yang paling tahu. Manusia hanya diberi kesempatan untuk berikhtiar. Nah, salah satu ikhtiar di situ itu adalah siapapun tentu punya keinginan dan cita-cita dalam membangun rumah tangga itu. Dan mesti semuanya cita-citanya ideal kan gitu toh. Ya, yang sebaik mungkin, yang sesempurna mungkin kan gitu toh, dalam hal cinta dan membangun cinta itu. Tapi lalu semuanya kan itu kan ikhtiar manusia. Lalu nanti akhirnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing, walaupun jodoh itu takdir, tapi manusia diberi kesempatan untuk memperoleh takdir yang terbaik dalam hal urusan rumah tangga, dalam urusan jodoh.
Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi. memberikan arahan kepada umat, yang itu menggambarkan hubungannya dengan ikhtiar tadi itu. Jadi Rasulullah bersabda, ya, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi dengan 4 pertimbangan. Wanita itu dinikahi, dipilih kan, bisa juga dipilih untuk menjadi pasangannya, menjadi istri itu dengan 4 pertimbangan. Nah, pertimbangan kan hubungannya dengan usaha manusia, ikhtiar manusia. Kan kalau langsung kamu harus dengan ini, kamu dengan ini. Nah, dengan 4 pertimbangan, karena faktor kecantikannya atau ketampanannya. Yang kedua karena darah dan keturunannya, nasab ya. Kemudian juga wali maliha, karena hartanya. Jadi urut-urutannya itu ada karena ketampanan, kemudian karena hartanya, karena nasabnya, karena agamanya. Cuman nanti antara kecantikan dan harta itu juga sangat tergantung daripada fokus orangnya juga. Ada yang fokusnya itu perhatian pada persoalan fisik dan ketampanan ya, atau kecantikan. Tapi nanti juga ada faktor harta. Masya Allah. Nah, biasanya kalau masih muda itu pertama itu faktornya kecantikan dan ketampanan. Good looking ya. Masya Allah. Terus nanti berikutnya ada pertimbangan faktor harta, kemudian faktor nasab, ya, keturunan, dan faktor agama. Nah, ini kan memberikan isyarat, oh berarti yo jodoh itu hubungannya dengan pilihan-pilihan tadi itu, ada pertimbangan itu. Padahal dikatakan itu takdir kan. Ini kok pakai pilihan, takdir itu kan nggak bisa memilih gitu ya. Ya tadi itu persoalannya, takdir itu bersifat rahasia. Dan sekian persen takdir itu bisa diperoleh, bisa terhindar. Kalau memang menghindar itu hubungannya dengan ikhtiar manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah kepada sesuatu keadaan kecuali jika kaum itu mau merubah sendiri terhadap apa yang sekarang ada pada dirinya itu. Kondisi yang saat itu nggak mau dirubah, ya nggak berubah gitu. Tapi semuanya tetap dibingkai oleh atas iradah dan kemauan Allah Subhanahu wa taala gitu loh ya. Sebab fa idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah itu sudah menentukan paten, nggak bisa dirubah-rubah, bahwa akan menimpa suatu kaum itu su'an, kejadian yang buruk, fala maraddah, maka juga tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Kalau sudah ditentukan nggak bisa dirubah, kecuali hanya Allah yang bisa merubahnya ya. Ya intinya akhirnya ya tetap manusia diberi kesempatan untuk berusaha, berikhtiar, tapi semuanya akhirnya diserahkan kepada Allah. Hasilnya itu kayak apa? Masya Allah. Nah, upahnya dengan keterkaitan antara takdir dan usaha tadi itu, kita lalu bicara dari sisi manusia diberi kesempatan untuk berikhtiar dan berusaha. Karena itu dalam menggapai cita-cita hidup itu diperlukan yang namanya duit. Duit itu singkatan doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ini duit kan? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kalau hubungannya dengan kartu komunikasi dengan Allah, kita perlu yang namanya kartu Indosat. Indosat. Intensif doa, usaha, tawakal. Dalam masalah cinta ya begitu. Ikhtiarnya ya begitu, doa dan usaha betulan. Ditambah lagi Indosat secara khusus. Intensif doa. Usaha tawakal, ada Indosat lagi. Indahnya doa saat tahajud. Nah, ini ikhtiarnya manusia itu ada ikhtiar secara lahiriah, ya,
mencari sesuai dengan kriteria yang diidealkan itu, lalu dikuatkan dengan doa. Doa itu. Duit itu semuanya. Masya Allah. Duit Indosat. Artinya dalam hadis Kanjeng Nabi tadi mengisyaratkan kepada kita, walaupun jodoh itu, walaupun keadaan itu tetap ditakdirkan, tetapi manusia tetap bisa berusaha untuk berikhtiar dengan doa, begitu ya? Iya. Dibingkai oleh takdir Allah itu. Ya seperti saya sekarang duduk di tempat ini. Ini kan takdir sudah. Tapi kan terkait juga dengan usaha saya. Datang itu tadi. Iya. Dan difasilitasi oleh Allah kan. Ya, ya Allah. Ketika Allah tidak mentakdirkan saya berada di, ya nanti ada saja penghalang. Mungkin lupa, atau mungkin tiba-tiba ada kegiatan lain yang lebih, iya. Iya, terus ya, atau mungkin ada halangan di jalan. Nah, bisa saja kan gitu. Kita nggak tahu itu semuanya. Itulah misteri kehidupan manusia itu. Nah, hubungannya dengan jodoh ya bisa begitu. Tetapi walaupun sudah seperti itu, Rasulullah supaya memberikan arahan, kriteria utama orang memilih itu ini, terus lalu Rasul memberikan wejangannya. Seseorang itu dipilih untuk menjadi pasangan karena faktor kecantikan, karena faktor kecantikan, ketampanan ya gitu ya, terus faktor karena harta limaliha, karena faktor keturunan, karena faktor agama. Nah, di antara alternatif pilihan-pilihan tadi itu memang sebisa mungkin itu yang ideal itu ya empatnya itu dalam diri seseorang itu. Sing lanang itu bisa menemukan seorang perempuan yang cantik, kaya, nasabnya bagus. Ya, nasabnya darah biru. Ya, kalau nggak darah biru darah coklat gitu ya. Kemudian agamanya, Masya Allah, idealnya itu. ya begitu. Kalau seorang perempuan juga begitu, lebih utama lagi nanti perempuan itu ketampanan dan harta nanti utama itu pilihan itu. Lalu apa itu keturunan atau nasab, kemudian agama. Nah, di antara pilihan-pilihan ini tadi itu mana yang paling ideal, yang paling yang paling bisa menjamin untuk mencapai cita-cita utama dalam rumah tangga kan sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu kan cita-cita utama. Sakinah itu adalah kebahagiaan jasmani plus sekaligus kebahagiaan rohani, itu sakinah itu di situ. Kalau bahagia saja itu banyak bersifat lahiriah. Nah, tapi kalau sakinah itu bahagia yang bersifat jasmani, rohani, dunia dan akhirat gitu loh. Nah, untuk menggapai cita-cita yang sakinah tadi ini, kira-kira kalau tidak ditemukan 4 kriteria tadi itu dalam diri seseorang sekaligus, maka nanti kan akhirnya ada yang mana yang paling dipilih, paling menentukan itu, yang paling mendominasi, yang paling mendominasi dalam rangka untuk menggapai cita-cita itu. Sakinah. Iya, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, ketenangan, kenyamanan bersama dunia akhirat itu tadi itu. Dalam hal ini 4 hal kriteria tadi itu, lalu Rasul memfokuskan jika tidak ditemukan 4 sifat tadi sekaligus dalam diri seseorang, maka fokuskan pertama pilihan itu adalah faktor agama. Sehingga kalau kita membuat statistik cinta dalam rangka untuk menuju apa yang dicita-citakan dalam rumah tangga tadi itu, ibaratkan kita punya angka 1000. 1000 itu kan ada 4 huruf ya. 1, kemudian 0, 0, 0, kosongnya 3, 1. Itu kan 1000. Ibaratkan angka 1000. Nah, ketika dibuat kalkulasi di statistiknya itu gimana? Katakan bahwa agama itu huruf 1. Masya Allah. Kemudian nanti ada nasab itu 0, 10 kan berarti. Kemudian ditambah nanti harta itu 0, berarti menjadi 100.
kecantikan itu 0, ketampanan itu 0, menjadi 0-nya 3 kan? 1000. Menjadi 1000. Atau agama itu huruf 1, kemudian kecantikan itu 0 menjadi 10, harta itu 0 menjadi 100, nasab itu 0 menjadi 1000. Masya Allah. Nah, idealnya kan begitu, 1000. 0-nya 3, 1 dan nah, di antara 4 huruf tadi itu, 4 angka tadi itu, tapi kan tetap ada yang paling ideal. Apa itu? 1. Sebab nanti ketika 1 ada, kemudian 0-nya diharapkan kan 3 menjadi 1000. Ternyata umpamanya 0-nya itu hilang 1, masih 100. Masih aman. Katakan kalau cantiknya itu tidak ada, masih nanti ada nasab dan ada apa? Harta 100. Masih 100. Atau nanti cantik enggak, harta enggak, tapi nasab 10. keturunan 10. Atau nanti ketika nasab juga enggak jaminan nasabnya itu ya, tetap ada huruf 1 angka. Iya kan? Masih ada angka 1. Tapi kalau yang dibalik itu adalah agama tidak ada, maka otomatis 000 tadi itu tidak ada nilainya, tidak ada angkanya, tidak ada sudah. Gitulah ya. Maka fokusnya agama itu di situ. Ini utama ya, yang paling utama di antara yang utama. Itu kalau dapat statistik seperti itu. Nah, ini apa? Dalam kehidupan rumah tangga nanti itu, tadi itu orang itu ingin mencapai sakinah dengan modal mawaddah warahmah tadi itu. Nah, sakinah mawaddah warahmah itu terpenuhi apa tidak, ini sangat ditentukan oleh faktor tadi itu. Yang paling menentukan apa nanti itu? Al-agama. Tuh, gitulah ya. Agama. Bab nanti kalau umpamanya itu agamanya yang kuat, akhlaknya yang kuat, sementara mungkin nggak cantik, nggak berharta, terus nasabnya biasa-biasa, tapi karena ada agama di situ masih ada orang lebih dijamin bisa lebih hidup bahagia. Tapi kalau sekiranya ada harta, ada kecantikan, ada keturunan, nasab, tapi nggak ada agama, buyar itu nanti itu, yang namanya ketenangan dan kebahagiaan itu. Nah, karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ya, ala ukhbirukum bima yaknizur rajulu, tahukah kamu perbendaraan ya atau investasi yang paling berharga dan paling bernilai bagi seorang laki-laki itu apa? Al-maratus sholihah. Masya Allah. Itu yang paling berharga bagi kita. Kekayaan yang paling tidak ternilai itu adalah istri yang sholihah. Bagi seorang istri ya, kekayaan yang tak ternilai bagi diri sebagai seorang istri adalah suami yang soleh gitu lah ya. Nah, bukan suami yang ganteng, bukan suami yang kayanya itu yang seperti itu, tapi solehnya itu. Karena soleh itu nanti bisa menyebabkan untuk terhantarnya, bisa soleh itu karena akan bisa soleh itu bisa mengantarkan kepada bisa mengantarkan kepada tadi itu apa? Derajat keluarga, bisa mengantarkan pada harta, bisa menciptakan kecantikan dan ketampanan. Nanti kalau sudah kehidupan berumah tangga yang membuat cantik dan tampan di depan pasangannya itu akhirnya akhlaknya. Masya Allah. Lho kok sing lanang ganteng ya, tapi akhlaki, oh iya toh, ngamuan mek sing wedok, ngaplokan penggawean itu sotok, gak tahu gelem usaha, gak tahu gelem nyambet gawe. Iya kan? Loh, ketika itu kira-kira yang membuat seorang suami itu tampan di depan istri itu apanya?
Lah ya sumpek saya akhirnya. Ganteng ya gak nyacat gantengnya. Tapi kalau sudah melihat orang model seperti itu ku yo opo akhlake koyo ngono. Diling nang omahmu tok ngaplokan tok wis. Nah, terus dipangan nang kandang itu. Nah, itu kan apa? Itu kan hubungannya dengan akhlak itu. Termasuk akhlak di situ itu begini. Sebetulnya dia itu belum punya pekerjaan yang tetap atau pekerjaannya ya. Tapi nanti karena dia orang yang berakhlak, akhirnya akhlak itu yang memicu dan mendorong orang untuk meraih sesuatu. Itu kan hubungannya dengan karakter dan akhlak itu kan di situ. Itu loh ya. Sekaligus akhlak itu yang akan menentukan. Katakan kalau seorang istri itu mengidealkan suami yang kaya. Tapi sesungguhnya yang akan menjadikan seorang istri itu merasa nyaman tenang itu faktor kekayaannya atau karena akhlaknya si suami. Ayo. Loh, kaya seorang suami, penghasilannya banyak, tapi kalau tidak ditunjang oleh akhlaknya suami, apa yang bisa dirasakan istri nanti itu? Satu, penghasilannya banyak, tapi medit dan sing wedok. Masya Allah. Ayo. Nah, sing paling menyakitkan gue mbak sing wedok itu ternyata kekayaannya bukan untuk membahagiakan istrinya, tapi untuk senangannya diri sendiri dan mungkin menyenangkan perempuan lain. Nah, itu bukan dengan akhlak itu. Iya. Nah, karena ada yang kadang-kadang seorang suami itu seperti itu, penghasilannya, pekerjaannya sudah, kalau urusan masalah penghasilan harta nggak nyacat itu, tapi akhlaki, merasa punya uang, dia kan bisa suka-suka sendiri untuk menyenangkan dirinya itu. Gue kadang-kadang diingatkan istri, Mas, sampean niku yo apa sih Mas, kok sampean niku duit-duit kok kayak ngono wae. Lah wong lanang kalau akhire gak apik kan apa? Kono aja ngurusi aku kon. Kono duit tak kei kan kaken. Oh ya kan. Akan cangkem akan cakon. Gak usah ngelingno aku kon. Yo iku urusanku. Oh iya to. Iya. Kadang-kadang ngekei tapi ya iku mau banyaknya disalahgunakan. Ada yang kadang-kadang itu wis medit nang sing wedok. Duit ya tapi gantikan sing wedok. Pek dhewe dintekno dhewe, kesana senengan dhewe. Lha ngene itu apa sing dirasakan? Akhirnya hubungannya dengan akhlak. Katakan kalau harta itu sebagai sarana untuk orang bahagia, iya, tapi kan juga tergantung dengan akhlak orang itu. Begitu juga seorang suami nanti. Ya, melihat istrinya karena faktor melihat waktu itu faktor kecantikannya. Loh, nanti akhirnya di depan seorang suami itu istri cantik itu terletak pada wajahnya atau terletak pada akhlaknya. Loh, wah ini gak nyacat. Habis sing wedok masa Allah akhlake, kelakuane ngalang-alai mak lampir lho. Mane ngene ya. Masalah nih ngomong cerewet naudzubillah. Kadang-kadang mbek sing lanang ku mengkerik jambal-jambal, kadang-kadang sing lanang dicengkuri. Di apa kata-katanya kasar, raimu dapurmu semuanya gitu. Gak kerasa sih suami. Ayo kan, secara fisik itu kan, tapi ketika itu lalu dirasakan apa enggak itu bagi seorang suami itu? Ya kan? Atau kadang-kadang apa? Justru malah suami itu terfitnah dengan istrinya yang cantik dan tidak berakhlak tadi itu. Ya cantik, ayo, tapi dia tidak bisa menjaga diri. Kenapa? Karena dia tidak pernah menolak ajakan laki-laki lain untuk dibonceng, untuk diantarkan, untuk begini-begini, karena punya modal kecantikan. Masya Allah. Makanya nanti itu ada kriteria-kriteria wanita yang sebetulnya untuk perlu dihindari dijadikan pasangan suami istri itu. Supaya apa nanti itu? Supaya mencapai cita-cita yang diinginkan tadi itu. Ini kalau itu nanti diabaikan, bisa-bisa saja akhirnya itu yang katakan surga yang kubayangkan, tapi neraka yang kurasakan. Manis yang kudambakan, tapi pahit yang kurasakan. Ya, madu yang kau tawarkan, tapi ternyata racun yang kau berikan dan engkau sodorkan, dan bisa begitu. Nah, disitulah penting itu akhirnya apa? Di antara 4 tadi itu huruf tadi itu 1 0 0 0 itu 1 itu adalah agama, akhlak, kemudian nanti 0 0 itu adalah kecantikan, kemudian harta dan nasab tadi itu. Katakan tadi tampan tadi itu antara
cantik dan tampan, kaya dan apa, akhirnya semua kepada agamanya, kepada akhlaknya. Yang dirasakan nanti itu di situ kok. Buah dari agama itu tadi berupa akhlak. Iya. Gitu. Nah nanti kalau sudah dalam kehidupan rumah tangga itu, seberapa persen seseorang itu bisa memperoleh kenyamanan dari pasangannya, dari akhlaknya, ataukah dari wajahnya tadi itu. Itulah ya. Ayo nih gak nyacat, tapi masya Allah, nih ngomong mbek wong lanang. Nah itu akhlak kan. Oke, nanti kita akan lebih eksplor lagi, kita bahas berikutnya lagi tentang rahasia-rahasia pilihan tadi itu. Faktor agama, faktor akhlak, faktor kecantikan. Apakah lalu Islam itu mengabaikan tentang faktor kecantikan? Tentu tidak, nanti kita akan bahas itu. Faktor apakah perlu memilih pasangan itu syaratnya harus nanti masih perawan apa yang janda? Itu kan juga semuanya ada rasionalitasnya itu gimana. Kalau pilihan itu, kalau pilih yang perawan apa yang janda itu kira-kira nanti menuju kesakinah itu dari faktor apa nanti itu. Nah idealnya itu kayak apa? Apakah yang dicari itu yang masih gadis atau kayaknya sudah janda? Kayak lagunya Roma Irama. Iya. Oke, itu sementara kita akan buka layanan untuk konsultasi dari perbincangan awal ini tentang terkait suami istri menuju idealitas cinta dalam Islam. Ya. Masya Allah. Dulur El Victor, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, pastinya setelah jeda berikut ini. Disebutkan juga ya kriteria-kriteria suami istri yang perlu dihindari ketika waktu dinikahi gitu ya. Untuk tidak dipilih maksudnya. Untuk tidak dipilih. Ada. Masya Allah. Detail berarti ya. Luar biasa sekali. Ini sanggup ini ya untuk yang mau membangun rumah tangga. Ya, termasuk hindari memilih istri yang pekerjaannya itu adalah bekerja di salon kecantikan, yang salon itu untuk siapapun, laki maupun perempuan. Ini juga termasuk pekerjaan itu juga ya, pengaruh juga ya. Iya kan, berarti kan dia sering memegang kepala siapapun termasuk laki-laki lain. Ya Allah. Penyanyi yang sering berlenggak-lenggok di depan laki-laki lain, orang lain itu. Enggak, rasional. Ada istilahnya annana, ada hannana, ada perroko, ada mannana. Mannana itu orang yang suka mengungkit-ungkit sesuatu. Iya. Tahu membantu sing lanang diungkit-ungkit. Ya sama juga nanti laki-laki ya begitu. Engke duit 500 saulan diiling-iling ae. Wis entuk 500 iki. Ya Allah, masih saulan. Waduh, selesai. Itu namanya mannana itu. Suka mengungkit-ungkit pemberian itu. Banyak akhlak kan itu. Saya catat semuanya sampai gak muat ya. Luar biasa sekali. Sanggup ini. Ini masih pendahuluan kan. Nanti kan kita eksplor lagi itu. Agama, nanti akhlak, kemudian tentang kecantikan. Penting juga cantik itu, tapi akhirnya nanti yang paling utama lagi bukan cantik fisik. Cantik secara akhlak. Ya memang cantik dan tampan itu juga mempengaruhi psikis pasangan.
Tapi nanti ketika yang paling menentukan nanti itu akhirnya mungkin kecantikan, ketampanan itu tidak seberapa, tapi ada sesuatu yang paling tidak bisa dilupakan dalam dirinya tentang perilakunya, akhlaknya, kedermawannya, kan bisa mempengaruhi akhirnya. Gak peduli cantik gak cantik, yang penting dia lo ngono lho akhirnya kan. Dikalahkan oleh itu tadi. Salam. Salam. Makanya kan terkait dengan penerimaan cinta itu kan penting juga untuk menghantarkan orang merasa lega dan nyaman bersama pasangan itu. Bagi orang lain, kok iso ya di bojo koyo ngono kok gelem ngono. Tapi bagi dia sudah menerima dan dia merasakan sesuatu selain itu, dia yang lebih dirasa lebih nyaman kan. Oke aja. Enggak peduli orang lain, yang penting aku bisa merasakan bahagia kan gitu tau. Iya kan? Orang kan bisa hanya komentar, tapi yang penting kan yang dirasakan. Rasakan itu yang jalanin itu. Ya, baik, kita langsung aja ya. Pesan ya Imam. Sudah. Tuan ya kali ini. Ya, termasuk pengumuman Dzikrul Alamin itu. Baik, dulur Apitora, kita lanjutkan kembali kajian ngaji Katresnan ini bersama narasumber kita Kiai Haji Dr. Ilhamullah Sumarkan MAG. Ya. Angka 1000 misteri angka 1000 ya, tidak satu. Itu menjadi statistik cinta itu. Sebelum kita menerima telepon Mas Ishak, Yeah. mengingatkan kembali pesan Romo Imam Hambali, jangan lupa nanti malam bisa ada di halaman Pondok Pesantren Mahasiswa Jihad. Al-Jihad nggih. Ya Husin Ilyas nggih. Betul. Untuk dikir bersama lewat acara Dzikir Rahmatan Masya Allah. hadir Romo Yai Husain Ilyas dari Mojokerto, sekaligus calon Duyufur Rahman yang mau berangkat ini dilepas, Lepasan hajinya. lepasan calon jamaah haji, Yang masuk kuota tahun ini ya. 180. 180 orang. Iya, kan biasanya kan 1 kloter lebih itu. Iya, Mbak. Separuhnya. Jadi lepas adalah acara bikin nanti. Masya Allah. Silakan hadir. Apa tujuannya paling tidak? Oh ya Allah, mudah-mudahan ketularan. Amin. Kecipratan. Kecipratan barokah berangkat haji, bisa Iya. umroh, bisa haji, ya. Ya nanti malam di halaman Pondok Pesantren Haji Surabaya. Mas, ada telepon ya? Baik, dulur, kita lanjutkan kembali. Ada telepon ini. Kita terima saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bu Sinten di mana? Bu Win Mas Di Win, silakan. Mojo Surabaya nggih. Oh, dekat UNER sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami Bu, Win nggih, sami-sami. Alhamdulillah Mas Helmi. Nggih. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus doanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di kula badhe tangget Yai. Nggih. Asara surat Al-Baqarah ayat 266. Coba dibaca itu. Orang yang mengilah istrinya harus menunggu 4 bulan. Kan dimaksud dengan ilah di sini. Apakah termasuk talak atau bacaan? Walladzina yu'luna min nisaim tarabbusu arba'ata asyhurin. Oke. Ngatur mawon Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ilah itu salah satu di antara gerbang menuju perceraian. Ilah itu sumpahnya seorang suami gak akan mendatangi istrinya. Ya. Ilah, iya, mungkin karena mangkel, karena apa, terus sumpah. Itu namanya mengilah istrinya itu. Demi Allah aku gak bakal metuhi sampean, gak bakal nemoni sampean, gak bakal ngumpuli sampean gitu loh ya. Nah, itu lalu
oleh Al-Quran, kalau ada orang laki-laki mengilak seperti itu terhadap istrinya, itu diberi tenggang waktu sampai 4 bulan. Fa'imfa'u, jika ia ingin kembali kepada istri sebagai halal, maka dia diperbolehkan dengan cara dia membayar kafarohnya sumpah tadi itu, puasa 3 hari, Puasa 3 hari. supaya halal kembali dengan istrinya, karena sudah sumpah tadi. Tapi kalau sekiranya tidak memutihkan sumpahnya tadi itu, ya berarti harus cerai gitu loh. Talak. Supaya apa? Supaya status istri itu jelas. Ini harus terucap ya ini. Kalau batin saja misalnya. Kalau masih di dalam pikiran, masih belum. Tapi kalau sudah, Allah demi Allah, kok gak bakal mandi sampean itu. Pakai sumpah itu. Iya tadi itu. Nah, ini juga punya pelajaran yang lain dari sisi yang lain. Kenapa kok dibatasi 4 bulan itu? Itu supaya nanti nasib dan status istri itu jelas. Kalau dia kembali menjadi seorang istri dengan adanya bayar kafarohnya sumpah tadi itu, akhirnya menjadi seorang istri lagi. Tapi kalau sekiranya itu tidak, berarti harus cerai. Jadi Kenapa? Iya, cerai supaya nanti akhirnya nanti si istri itu jelas, sehingga dimungkinkan dia untuk menikah dengan laki-laki lain. Itu juga punya pelajaran. Itu hubungannya dengan hak hak berhubungan badan suami istri dari suami. Jadi selama ini yang kita ketahui itu kan hubungan suami istri itu kan haknya suami, kewajibannya istri kan itu tuh. Iya kan? Karena dilogikakan, karena suami sudah membeli kan, sudah membayar mahar itu, bayar sekaligus itu untuk selamanya kan istri itu, untuk melayani suami kan itu tuh. Tapi di sini sebetulnya ada hak juga bagi seorang istri. Itu namanya kepuasan cinta antar suami istri, hak dan kewajiban. Nah, dengan 4 bulan itu supaya jelas statusnya, memberikan pelajaran, barangkali selama 4 bulan itu istri itu punya hak untuk mendapatkan kenikmatan biologis dari suami. Dan apabila 4 bulan itu yang menjadi haknya istri itu diabaikan oleh suaminya, maka suami bisa dosa loh gitu loh. Sebagaimana ketika seorang suami meminta istri lalu istri menolak tanpa ada alasan syar'i, istri dilaknat oleh Allah. Tapi hubungannya dengan ketika suami menginginkan dan meminta. Tapi kalau seorang istri di sini itu hubungannya paling tidak 4 bulan itu. Itu sampai seperti itu. Analisis hukumnya itu haknya istri untuk mendapatkan kepuasan biologis dari suami. Makanya kalau sekiranya selama bulan itu tidak diapa-apakan, kalau suami itu jelas harus cerai atau mau ditarik kembali sumpahnya sehingga dia bisa kembali lagi bersama istrinya itu. Kafaratnya bisa berbentuk lain selain puasa ya? Iya, puasa itu yang Selain ditentukan yang itu misalnya puasa. Dam atau apa? Iya. Ya puasa itu yang Puasa di 3 hari. 3 hari itu. Kalau ilaknya itu kalau misalkan tidak sengaja ya, atau misalkan itu bercanda gitu ya, itu bagaimana nanti statusnya? Jadi gini, memang nanti kan kalau cerai, kata-kata cerai itu canda atau serius itu jadi tak cerai ya kan ya, nah itu jatuh. Iya, apalagi kamu saya cerai betul ya, itu jatuh. Guyon nih jatuh. Nah kalau yang sifatnya ilak, aku gak bakal ngumpul sampean lo yo. Nah itu kalau sekiranya tidak sampai tingkatan sumpah, kalau hanya guyon-guyon aja, enggak apa-apa itu. Aman ya. Gak bakal ngumpuli itu kan bukan berarti cerai langsung. Gak bakal ngumpuli sampean lo yo, mungkin ya gak ngumpuli itu artinya gak nemui selama sekian hari apa saat itu. Tapi kalau tidak sampai sumpah ya tidak sampai seperti itu. Jadi hubungannya dengan sumpah tadi itu ilak itu. Berbeda berarti antara ilak dan talak. Ya, kalau talak itu nggak pakai sumpah-sumpah. Udah, kamu saya cerai. Asalkan memang bahasanya menggunakan kata-kata talak atau cerai. Tapi kalau wis kon mulya nang tuamu, nah itu namanya bahasa sindiran. Kalau sindiran tergantung hatinya ngomong gitu itu. Betul nggih? Jadi itu nggih 4 bulan, kenapa kok 4 bulan tadi itu nanti ada bahasan tentang hal-hal yang menyerupai perceraian dalam kehidupan rumah tangga itu. Ada ilah, ada li'an ya, bedanya. Ya li'an juga, li'an itu juga hubungannya dengan
sumpah dan menuduh istri berbuat zina. Menuduh istri dengan berbuat zina. Oke. Nanti menuduh istri berbuat zina itu kan harus ada saksi atau apa semuanya gitu loh ya. Itu juga nanti hal-hal yang bisa mengarah kepada gerbang perceraian tadi itu. Oke, nanti kapan-kapan kita bicarakan itu. Ada zihar, ada li'an, ada ila, zihar. Iya, ada zihar. Makan dengan punggung. Nah, ya itu zihar itu. Zihar ya. Zihar, ada ila itu semuanya. Banyak juga ya. Hukum masalah. Masya Allah, yang namanya persoalan rumah tangga itu luas sekali. Cuman kan memang tidak banyak dibahas. Itulah ya, tidak. Makanya saya itu sudah fokus di El Victor ini bahas tentang kehidupan rumah tangga itu. 80% hidupnya manusia kan dalam rumah tangga. Nah, kehidupan rumah tangga antara suami istri kan harus dibingkai dengan ilmu. Kalau enggak kan bisa macam-macam nanti di situ. Sehingga kan pernah saya sampaikan itu apa, terjadinya perzinahan antar suami istri. Loh itu loh. Sebetulnya secara hukum itu sudah zina, tapi orang nggak menyadari ya. Tadi itu karena ilmunya nggak dimiliki tentang hal-hal seperti itu. Saya termasuk tadi dididik kamu ngomong cerai itu ya karena nggak ada ilmunya. Sak geleme dhewe gitu loh. Itulah makanya pentingnya ilmu dalam beribadah. Nah, nikah itu ibadah, maka juga penting ilmunya itu. Tidak gampang nikah ya, ya. Gampang. Makanya kalau sekiranya itu ada yang dalam kebodohan dalam urusan cinta, maka paling tidak itu kalau istri mending gitu loh. Kenapa? Karena nanti ditanggung oleh suami gitu loh ya. Nah, kalau sudah suami istri nanti bodoh dalam urusan rumah tangga ya sudah. Kaiso tadi surga nanti itu rumah tangga itu bisa menjadi ladang neraka jadinya nanti itu. Suami supirnya gak karo-karuan. Masya Allah. Supir yang ngasuh mampir. Ya Allah. Satu pertanyaan lagi. Monggo, WA terserah. saya. Monggo. Assalamualaikum, Yai Ilham Masyisak ngapunten badhe tanglet. Kalau nasabnya bagus, ibadahnya bagus, cantik tapi sering menyakiti. Dan kalau diingatkan bereot aja, tidak peduli itu bagaimana, keluar dengan laki-laki lain gitu misalkan. Masa akhlaknya bagus. Diambil menantu apa tidak? Anak saya sering tersakiti, diremehkan, mohon solusi. Ya. Terima kasih. Ya, itu berarti kan akhlaknya itu yang menjadi persoalan itu. Katanya bagus. Ibadahnya bagus. Nah, gini ya. Jadi akhlak itu tidak serta-merta berdiri sendiri. Akhlak hubungannya dengan Allah, lalu ada akhlak hubungannya dengan sosial, hubungannya dengan sesama manusia. Dalam hal ini rumah tangga itu hubungannya dengan suami istri. Jadi akhlaknya itu harus terkait, nyambung antara hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan pasangan gitu loh. Karena itu ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah mengadukan suaminya apa? Wah, salate wibatai rawajin, posoi tapi gak nyambet gawe. Apa ya seperti itu yang ideal. Maka Rasul marah, ini mana? Ya ada di sana itu. Kamu pulang kerja kamu. Karena apa, jihad tidak hanya di masjid, ibadah tidak, tapi kerja. Nah ini juga begitu, akhlak di sini tuh hubungannya juga bukan hanya akhlak ibadah dengan Allah, tapi akhlak itu harus juga ada koneksitas dengan pasangannya. Berarti ketika itu masih apa? Tidak membangun hablum minan nasnya, terutama dalam hal rumah tangga kan hablum dengan suaminya itu. Berarti di sini apa? Hanya akhlak secara formalitas hubungannya dengan Allah, tapi tidak akhlak secara realitas dengan pasangannya. Itulah pentingnya orang itu memilih nanti itu dengan pertimbangan apa, bukan semata-mata apa yang diketahui secara lahiriah, tapi hubungannya dengan kira-kira rahasia Allah yang tahu itu kayak apa. Itulah pentingnya doa, pentingnya Indosat. Palimana ya? Doa, usaha dan Tawakal. Indosat indahnya doa saat tahajud, utamanya lagi adalah ikhtiar melalui istikharah. Ke depan kayak apa orang ini kan nggak tahu kadang-kadang gitu. Ya termasuk tadi ini ibadah ya apik,
Tapi akhlaki dalam komunikasi dengan pasangannya, koyo ngono iku. Nah ngono iku sing arep panas. Nek ngono iku akhire iso ayune ilang, bahkan akhire gak nafsu. Lah iya kan, nanti akhirnya kan nafsunya seorang suami kepada istri itu kan bukan semata-mata ayune, tapi akhlak. Lah kalau wong lanang terus disakiti terus pirasane judes iku, apa ya nafsu? Ini jangan disakiti ya ini, disetak itu. Apa? Digetak terus. Iya, getak sama kerut itu lah ya. Makanya rahasia kata Rasulullah apa khairul mar'ati sebaik-baik wanita ketika dipandang itu menyenangkan itu dipandang dalam arti penampilan iya, tapi juga akhlak. Dengar bojo terus ngomong koyo ngono wes debat sih ngono ya akhirnya hilang. Semangkel ya apa? Prek gak ada 11. Sementara nafsu itu nggak pernah hilang kadang-kadang. Akhirnya apa? Beralih kepada yang lain. Nah, itu loh kalau kekuatan agama itu tidak ditunjang oleh pasangannya, akhirnya nanti itu di situ mencari pelampiasan secara yang haram. Akhirnya fungsi pasangan suami istri untuk saling membentengi tadi nggak bisa terjadi. Padahal pasangan itu kan membentengi pasangannya, tidak berbuat dosa, terutama dosa biologis gitu loh ya. Lah apa cak kata mulai bojo sampean ya ayu. Mbah wis ndak omah apa bojoku koyo mak lampir ngono. Ya Allah. Sementara ada coba iku sing gak apa sing gak halal itu malah kadang-kadang ketok yo ayu. Apa maneh kate endel pisan. Ndok kono akhirnya nyaman ndok kono. Tapi ngono iku mau dituruti dadi bojo ya dadi penyakit mana ya. Masyaallah. Itulah makanya kalau orang bertumbuh kepada nafsu tidak akan pernah merasa nyaman dan puas dalam hidup. Nah, kepada suaminya gimana kayak gitu itu istighfar yang banyak. Orang tua ikut mendoakan mudah-mudahan anaknya itu mudah-mudahan istrinya disadarkan oleh Allah. Itu kan hubungannya dengan mungkin ketika memilih itu tidak apa mungkin sempat mengabaikan Allah itu. Hanya semata-mata pertimbangan wis aku seneng cocok ini. Hati-hati rahasia Allah ke depan orang kan nggak tahu. Maka jangan lupakan konsultasi dengan Allah. Telkomsel dengan Allah. Mohon petunjuk. Nah, mungkin ketika itu terabaikan, akhirnya ketahuan di sini yang menentukan nanti itu akhlaknya. Ezak ya. Gak mari-mari nek dibicarakan terus. Karenanya pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Ya, maksud hati kami dan para pendengar ingin berlama-lama, tapi waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Maka pertemuan kita yang singkat mudah-mudahan ada manfaat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.